Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Baik. Terima kasih semua. Dan hari ini kita melakukan kegiatan pembelajaran kita dengan judul atau materi pada bab 6, yaitu materi senam lantai, roll depan atau guling depan. Sebelum kita melakukan pembelajaran ini, maka terlebih dahulu kita memulainya dengan berdoa. Dan saya minta bantu salah satu dari kalian bisa memimpin doa, atau yang dari seksi keagamaan boleh dipersilakan. Siapa? Oke, baik. Naufal, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan seperti masing-masing. Dan mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih Naufal yang telah memimpin kita dalam kegiatan ini dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dari awal pembelajaran, yaitu pendahuluan sampai nanti masuk pada inti dan penutup di ruangan serbaguna, di mana pada hari ini sebetulnya cuaca tidak mendukung untuk kita berada di lapangan. Jadi saya perkirakan nanti setelah di sini kita akan berangkat ke ruangan serbaguna. Saya ingin bertanya kepada kalian tentang kehadiran hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, boleh, saya cek dulu lewat absen ya, boleh ya? Oke, itu. Siapa yang tidak hadir? Orang tahu alasannya apa? Tidak ada itu? Oke, terima kasih. Kalau lewat dulu, biasanya ada ini. Kemudian apa lagi? Kalau kalian tadi dia izin lewat saya, pribadi dia izin karena ada keperluan mendadak. Ya, itu yang tidak hadir hanya 2 orang. Terima kasih semuanya, termasuk ketua kelas. Nah, kita lanjut ke materi. Materi kita hari ini adalah materi senam lantai, roll depan atau guling depan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, maka terlebih dahulu untuk kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, mari kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Saya mohon siswa kalian boleh berdiri supaya kita bisa menyanyikan salah satu lagu Indonesia Raya tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum saya masuk ke materi inti, maka terlebih dahulu saya ingin bertanya ke kalian. Siapa yang sudah mendapatkan pembelajaran tentang senam lantai, roll depan atau guling depan sebelumnya? Tolong angkat tangan. Baik, terima kasih. Berarti kita hari ini hanya mengulang atau pemakanan tentang gerakan senam lantai, roll depan yang telah pernah kita dapatkan. Hari ini kita tinggal menyempurnakan atau pemakanannya. Silakan Mas. Baik anak-anak sekalian, sesuai yang saya sampaikan kemarin, apa yang harus kita pelajari hari ini? Ya, senam lantai, roll depan. Senam lantai, roll depan atau guling depan. Nah, untuk mempelajari kegiatan yang telah kita dapatkan terlebih dahulu pada senam lantai, maka terlebih dahulu saya ingin bertanya. Dari depan saya sudah putarkan lewat gambar. Ya, di sana ada gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4, gerakan 5, dan gerakan 6 sampai gerakan terakhir. Yang dimulai dari gerakan tingkat sempurna atau berdiri siap. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan daripada roll depan ini, saya ingin bertanya ke kalian tentang roll depan. Apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya dalam mempelajari pendidikan jasmani senam lantai atau roll depan? Menurut kalian apa yang harus diperhatikan atau manfaatnya? Manfaat yang lebih utama itu apa? Silakan angkat tangan. Siapa tadi? Alma. Silakan. Satu orang. Boleh angkat tangan, boleh. Silakan. Ya, Alma. Silakan.
Oh, baik, terima kasih Alma. Kasih aplaus dulu untuk Alma karena jawabannya betul. Dan kita lanjut. Yang dijawab oleh Alma tadi saya akan lebih bahas dulu karena dia menjawab dengan betul, yaitu manfaat daripada mempelajari pendidikan jasmani, penambang atau depan yang kita kenal dengan guling depan itu satu, menumbuhkan karakter jujur. Yang kedua adalah di saat tadi kita berdoa di awal sebelum kita memasuki menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita menyanyi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka itu telah menuntut kita untuk menumbuhkan karakter ketakwaan itu pada urutan ketiga. Namun pada urutan kedua adalah menunjukkan karakter kerja sama atau gotong royong. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa di saat kita menunjukkan karakter gotong royong itu tidak harus menunggu disuruh, baru melakukan aksi. Maka kita harus dengan sendirinya apa yang diperlukan dalam pembelajaran ini dari awal hingga akhir kita harus betul-betul siap dan melakukannya. Seperti peralatan yang diperlukan kita harus dengan segera dengan sikap gotong royong kita tadi yang tumbuh lewat karakter itu, maka kita langsung mengambil sikap dengan mempersiapkan peralatan yang ada di sekolah kita, lalu persiapkan di tempatnya untuk digunakan seperti itu. Selanjutnya tadi yang ketiga adalah ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu setelah kita melakukan berdoa bersama tadi, maka itu dengan sendirinya telah menuntut kita dengan menunjukkan karakter ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di materi kita ini kita dituntut atau kalian dituntut menganalisa dari gerakan 1 sampai gerakan 7 ini, analisis gerakannya apa yang menjadi faktor utama. Yang soal yang tersulit misalnya nanti kalian bisa menganalisa dan menganalisis gerakan dari awal. Gerakan pertama adalah berdiri sigap sempurna. Yang kedua, meletakkan telapak tangan atau kedua tangan pada matras yang dibarengi dengan pinggang naik. Ini yang biasa disebut adalah bangku ya, dengan kaki yang lurus. Nah, perhatikan baik-baik. Di nomor 2 itu dilanjutkan dengan dagu yang rapat pada dada. Ya, dilanjutkan dengan dagu yang rapat pada dada. Nah, untuk mensiasati itu, saya mendapat informasi dari seorang dosen saya lewat kemudian beberapa mahasiswanya, dan itu saya kutip dan menampilkan di sini, yaitu menyuntikkan media pembelajaran dengan menggunakan kertas seperti ini. Kemudian MBM dan bunga pada dada. Nah, selanjutnya pada nomor ketiga yaitu gerakan kepala bagian tengkuk ini harus turun menyentuh matras dengan sendirinya. Pada saat penempatan dada yang rapat dengan dagu, kemudian kepala bagian belakang atau tengkuk, biasa kita sebut tengkuk, turun pada matras dengan kaki yang lurus atau pinggul yang lebih tinggi dibanding dengan kepala. Dilanjutkan dengan lengan atau tangan yang ditekuk. Pada saat tangan ditekuk, maka kepala bagian dalam masuk ke dalam. Dilanjutkan dorongan tumit yang diangkat, kedua tumit yang diangkat, dengan sendirinya kita akan berguling ke depan pada nomor 5. Dan nomor 5 ini untuk menciptakan gerakan kita yang lebih membulat, maka kita harus memeluk betul lututnya. Oke, baik. Nah, terlihat di sini di nomor 5 ini adalah gerakan setelah mengguling dan memeluk lututnya. Manfaatnya apa? Supaya gulingannya itu lebih membulat. Dan dilanjutkan pada gerakan nomor 6. Pada gerakan nomor 6 ini kembali jongkok dengan posisi tangan yang menyeimbangkan seperti ini, yang biasa saya sebut di lapangan pada saat kalian di kelas kemarin pembelajaran sebelumnya itu saya istilahkan dengan rata-rata air, keseimbangan dengan posisi jongkok. Apa fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan kita supaya tidak terjatuh ke samping atau ke kanan.
Kemudian yang ketujuh, nah ini yang ketujuh adalah kembali sikap sempurna. Pada saat sikap sempurna ini, maka terlihat bahwa gerakan guling depan yang ketujuh ini diawali dengan sikap sempurna dan diakhiri dengan sikap sempurna. Dan tujuh gerakan ini kalau bisa kita melakukan, maka terciptalah dengan gerakan-gerakan yang bagus atau tepat. Baik anak-anak sekalian, kita masuk kepada tahap gerakan kedua. Tahap gerakan kedua ini ada yang di bawah, perhatikan gambar yang berguling ke depan, yang di atas itu bukan, yang di bawah. Nah, pada gerakan di bawah itu ada 6 gerakan. Pertama diawali dengan jongkok, kemudian berguling, ya, dengan pinggul sama penjelasannya di guling depannya yang diawali dengan sikap sempurna. Ya, ini. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, sikap keenam itu tetap melakukan sikap jongkok dengan keseimbangan tangannya yang dilemparkan ke depan seperti itu. Dan posisi ya pinggul turun, sejajar dengan kedua tangan supaya menjaga keseimbangan agar tidak terguling ke samping kiri dan samping kanan. Nah, pada saat meletakkan tangan di nomor 2 ini tetap bisa dijaga keseimbangan. Kekuatan peletakan tangan itu harus seimbang. Fungsinya adalah tidak terguling ke samping kiri. Kalau samping kirinya lebih lemah, maka otomatis pasti tergulingnya ke kiri. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini di dalam kelas. Nanti kita akan lanjutkan pada materi inti di tahap mencoba. Nanti kita lakukan seperti apa sih guling depan yang diawali dengan sikap sempurna, kemudian dilanjutkan dengan peletakan tangan, kedua telapak tangan diturun pada matras dan pinggul lebih tinggi daripada posisi kepala, yang dilanjutkan dengan dagu rapat pada dada, kemudian peletakan kepala bagian belakang pada matras, yang dilanjutkan dengan kaki yang lurus dengan dorongan kedua tumit, maka dengan sendirinya akan terguling ke depan. Nah, seperti ini posisinya. Tetap pada gerakan kelima ini menurut lututnya supaya menciptakan gerakan yang gulingannya itu lebih membulat, dan diakhiri dengan sikap jongkok. Nah, inilah yang disebut dengan tahap gerakan kedua. Gerakan kedua itu diawali dengan sikap jongkok dan diakhiri dengan sikap jongkok. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai analisa gerakannya? Apa sih pertanyaannya? Apa kira-kira gerakan paling sulit untuk dilakukan? Nah, itu kalian analisa semua gerakannya dengan teman-teman kelompok, kemudian pada akhirnya kalian harus presentasikan. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak sekalian? Silakan, yang mau bertanya silakan. Sebelum kita ke ruangan serbaguna yang kita punya, silakan. Baik. Apa manfaat roda depan, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Resi. Saya yang nunggu mulai tadi. Alhamdulillah ada yang bertanya lagi. Manfaat roda depan. Manfaat roda depan itu hampir sama dengan apa manfaatnya yang judul kita tadi tentang senam lantai atau mempelajari pelajaran jasmani senam lantai roda depan. Apa manfaatnya mempelajari roda depan? Pertama, kebugaran itu pasti. Kemudian yang kedua, kelenturan itu pasti. Namun yang diminta di sini adalah 3 unsur. Yang pertama adalah menunjukkan karakter jujur. Yang kedua adalah sikap gotong royong. Yang ketiga adalah menunjukkan karakter ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa dipahami, Resi? Terima kasih, Resi, atas pertanyaannya. Ya, semoga kedepannya kalian menjadi generasi selanjutnya yang bermanfaat dan sukses. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita di materi inti dengan mencoba atau mengkomunikasikan gerakan, mari kita pemanasan sedikit supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya cedera, itu mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, baik, semua angkat tangan. Yuk. Ya, duduk, tangan. Kalian setelah pemanasan, saya berharap
putranya tolong persiapkan alat praktek kita untuk mengkomunikasikan gerakan senam lantai roll depan hari ini. Ya, silakan putranya bergerak. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih. Tadi sudah kita melakukan di dalam ruangan. Sekarang saatnya kita mengkomunikasikan apa yang telah kita lakukan di dalam ruangan, baik itu gerakan pertama maupun gerakan kedua. Gerakan pertamanya adalah gerakan senam lantai roll depan yang diawali dengan sikap sempurna dan diakhiri dengan sikap sempurna. Kemudian yang kedua adalah gerakan roll depan atau guling depan yang sikap awalnya adalah sikap jongkok ya, dengan keseimbangan dan diakhiri dengan sikap jongkok keseimbangan. Tadi kita sudah di dalam ruangan melakukan tahap menganalisa lewat gambar yang saya tayangkan lewat layar, baik video maupun saat pembukaan tadi dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian masuk materi. Nah, semuanya akan kita lakukan di sini. Komunikasikan lewat gerakan. Gerakan pertama diawali dengan gerakan sikap sempurna dan diakhiri dengan sikap sempurna. Yang kedua diawali sikap jongkok dengan keseimbangan dan diakhiri dengan sikap jongkok. Ya, pertama saya minta salah satu dari kelompok berapa ini? Kelompok 1, boleh satu orang maju. Atau putrinya, ayo, boleh. Siapa putrinya yang bisa? Ada Dita kayaknya. Ya, boleh Dita. Terima kasih Dita, silahkan maju. Boleh di samping kanan atau di tengah atau kiri boleh. Ya, saya akan coba membetulkan. Pertama, berdirinya dari matras itu kurang lebih 30 sampai 40 cm dengan jarak matras dan kaki. Kemudian pertama sikap berdiri sempurna seperti ini. Sikap kedua adalah kedua tangannya turun pada matras. Kemudian dagu rapat pada dada. Ya, brosnya tidak ada yang membahayakan. Di saat tangannya turun, perhitungan. Kemudian pinggul lebih tinggi daripada kepala dengan dorongan. Kedua, lutut. Ya, lanjut. Sikap. Ya, lanjut. Bagus, tangan, yuk. Ya, ini luar biasa ya. Saya belum selesai menyampaikan bahwa pada saat sikap sempurna, kemudian peletakan tangan, ya, peletakan tangan harus dengan keseimbangan yang tepat, ya. Tanpa saya selesai menjelaskan, Davita sudah melakukan gerakan yang bagus dan itu terbukti pada saat dia dari sikap sempurna kembali berdiri sikap sempurna. Putranya boleh satu orang lagi, ya. Ada? Ayo, oke. Minta taruh tangan. Ya. Dari sikap sempurna, ya ini sikap sempurna. Ingat ada keseimbangannya. Boleh di tengah ya. Ya. Kemudian jangan lupa dagunya rapat pada dada. Ya. Ya, silakan turun. Kemudian sabar dulu. Ini kakinya lurus. Kemudian dagu rapat pada dada. Kedua tangannya ditekuk. Ya, semakin masuk dan guling. Ya, keseimbangan dulu. Nah, kemudian berdiri sikap sempurna. Nah, itulah. Tadi sudah dilakukan oleh dua orang teman kalian, baik dari putrinya maupun dari putranya, dengan mewakili masing-masing kelompoknya. Sekarang Bapak yang akan coba mengkomunikasikan gerakan itu. Ya, dari awal gerakan sempurna, kemudian diakhiri gerakan sempurna. Pertama berdiri sikap sempurna. Kemudian jari-jarinya ini harus rapat, ya, perhatian, jari-jarinya harus rapat. Kemudian peletakan telapak tangan, perhatian saya seperti ini, ya, dagu rapat pada dada. Nah, dagu rapat pada dada. Kemudian dengan kedua tangan yang ditekuk, ya, semakin ditekuk semakin ke dalam dan kedua tumit naik, ya, seperti ini, ya, keseimbangan kemudian kembali berdiri sikap sempurna. Nah, itu adalah tahapannya. Oke, baik. Yang kedua adalah gerakan yang diawali dengan sikap jongkok dan diakhiri dengan sikap jongkok. Silakan satu orang yang bisa mencontohkan yang kita pelajari di dalam ruangan, baik lewat gambar yang saya tayangkan di layar, kemudian videonya. Silakan satu orang. Febri Liu. Ya, saya tunjuk Febri Liu. Pertama sikap jongkok berdiri. Ya, naik dulu di atas.
Jongkok, kemudian sikap sempurna, ya jongkok dulu, iya seperti itu. Ya, kemudian turun kedua telapak tangannya pada matras, ya dada dagu rapat pada dada, kemudian pinggul naik atau panggulnya, ya kemudian ini semakin turun, semakin tekuk, dorongan tumit, ya kembali sikap jongkok, ya bagus, sekarang ya, satu orang lagi saya minta, siapa yang bisa mencontohkan? Ya silakan Dasa, ayo tepuk tangan dulu, kasih semangat. Silakan. Yang diawali sikap jongkok dan diakhiri sikap jongkok. Nah, seperti ini. Pinggulnya naik, ya dagunya rapat pada dada, kemudian lanjut, ya kembali sikap jongkok. Iya, bagus, tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih. Beberapa orang teman sudah mencontohkan yang dari awal gerakan sikap sempurna, kemudian diakhiri sikap sempurna. Yang kedua adalah dicontohkan oleh saudara Febri dan Natasha, ya. Ya, yang diawali sikap jongkok seperti ini, ya. Diawali sikap jongkok seperti ini, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan gerakan kedua dan diakhiri dengan sikap jongkok. Perhatikan ini, ya. Meletakkan tangan, jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Ini yang salah, ya. Ini gerakan yang salah. Jangan terlalu lebar dan jangan terlalu rapat seperti ini. Karena di saat kita lebar, maka ketika tidak ada keseimbangan peletakan tangan, maka diperhitungkan gerakan tidak menggulat dan berguling ke samping kiri dan kanan. Maka harus, ya seperti ini, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Kemudian, ya pinggul naik. Di saat pinggul naik, kedua tangan ditekuk, ya seperti ini. Kemudian dorongan tumit yang diangkat, kemudian kembali jongkok. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang saatnya semua kelompok maju masing-masing kelompoknya. Nah, di saat temannya maju, kelompok lain boleh menganalisa gerakannya, apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Ya, silakan masing-masing kelompok. Saya minta dari kelompok berapa ini? Ya, silakan maju di sana. Kelompok satu, ya. Ya, kelompok satu, kemudian di sini kelompoknya Levita. Boleh, silakan. Pertama, gerakan yang berdiri sikap sempurna. Ya, silakan dari sini dulu putranya, ya. Siapa kelompok ini? Kelompok satu, ya silakan. Dagunya tetap rapat pada dada. Yuk lanjut. Langsung berdiri sikap sempurna. Yuk lanjut. Terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi tahap pengambilan kesimpulan. Analisa gerakannya dari awal pembelajaran sampai sekarang. Dan saya beri waktu kurang lebih 15 menit. Saya bagikan dulu. Ada yang bawa HP? Ya, sesuai kesepakatan kemarin. Ya, saya bagi dulu. Silakan ambil dan pulpennya siapkan. Ya. Oke, baik. Yang sudah mengambil kesimpulan, silakan. Ya, satu kelompok maju. Dibantu temannya, dibantu. Jangan hanya ketuanya yang maju, silakan semua maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Yuk. Presentasi kelompok ini maka satu orang yang mengkomunikasikan lewat gerakan. Nanti yang kelompok lain menganalisa gerakannya, apa kekurangannya. Misalnya kurang bulat, kakinya kurang lurus. Ya, silakan. Ayo, silakan. Oke, silakan. 1, 2. Mantap. Ayo, teman-teman. Baik, kelompok lain silakan analisa gerakan yang dilakukan kelompok Devita. Silakan nyatakan. Yuk, ya. Silakan Eva, silakan Eva. Oke, baik. Tangannya kurang pada saat menempatkan pada matras maksudnya, ya, Eva. Ya, pada saat penempatannya terlalu lebar atau terlalu rapat. Siapa lagi? Gerakannya kurang bulat, Pak. Gerakannya kurang membulat. Oke, baik. Karena
pada saat roll depan lututnya tidak dipeluk. Berarti gerakannya dianggap tidak. Itu adalah analisa dari kelompok baik pertama Eva dan Muhammad Azam. Oke, terima kasih semuanya. Hasil kesimpulan yang diambil sudah ada dan sudah kita lakukan. Pembelajaran kita hari ini menurut Bapak itu lumayan bagus ya. Dari awal di dalam ruangan, kemudian kita masuk tahap matematika dan sampai saat ini kita sudah lakukan kurang lebih 2 jam, dari jam 8 sampai setengah 10 ya. Kurang lebih 2 jam pembelajaran, berarti 1 kali pertemuan ini sudah terpenuhi. Kemudian kesimpulan yang telah kalian ambil dan dipresentasikan sudah mendapatkan gambaran dari beberapa teman kalian. Sekarang kita mengakhiri materi kita hari ini dengan beberapa hal. Pertama, silakan persiapkan alat-alatnya, HP-nya di samping, disimpan di samping. Kemudian kita akan lakukan sedikit pendinginan sebelum kita tutup dengan doa. Boleh waktu duduk, saat berduduk boleh kakinya dilurusin ke depan. Kita coba lakukan luruskan ke depan. Semua boleh. Ya, semua tangannya ke depan dulu. Ya, kaki duduk, naik, duduk, ya, turun, bawah, ya, naik, ya, kaki, duduk, jangan, duduk, ya, cukup, ya. Sekalian terima kasih kalian telah melakukan rangkaian kegiatan hari ini dari awal sampai akhir pada topik penambahan daya roll depan. Menurut Bapak sudah baik semua ya, walaupun ada beberapa yang tidak lurus ya, gulingannya dan tidak mengular. Tapi itu bukan jadi masalah, tidak jadi masalah karena ada tahap berikutnya. Kemudian minggu depan apa materi kita? Penambahan daya guling belakang atau roll belakang. Ya, semua yang telah diambil saya ambil nilainya dari awal hingga akhir. Sekarang saatnya kita tutup. Namun sebelum kita tutup, saya menginformasikan bahwa semua peralatan yang ada kita akan kembalikan pada tempat semula. Dan kalian sudah melakukannya dengan baik, tidak nunggu disuruh baru melakukan. Semua sudah kerjasama, gotong royong, ya sudah melakukan hal serupa. Oke, baik, terima kasih semua. Itulah pembelajaran kita hari ini. Saya berharap ada yang memimpin doa. Satu orang boleh maju ke depan. Siapa yang memimpin doa? Ya, boleh maju ke depan. Belum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Nafas. Silakan kembali ke tempatnya. Anak-anak sekalian, semua rangkaian telah kita lalui. Harapan Bapak kalian lebih semangat dan sehat selalu, itu harapan kami semua. Tetap semangat belajar, selalu kompak, wujudkan impian kalian melalui cita-cita yang diimpikan. Semoga jadi generasi yang sukses nantinya. Amin. Baik, terima kasih semua atas kehadirannya. Terima kasih kerjasamanya. Kemudian Bapak sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian materi ini terdapat kesalahan yang mungkin ada sedikit keliru. Saya mohon maaf. Apa semangat kalian? Belajar. Apa foto kalian? Olahraga supaya sehat. Ada yang mau bantu? Ya, silakan. Laba-laba suka menyengat, kalau sehat sangat. Olahraga penuh keringat, badan sehat penuh semangat. Iya, ya, siapa lagi? Ada lagi kelompoknya siapa? Ya, Davita, silakan. Yuk, pantun. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena yang berlebihan itu perasaan saya ke dia. Dimaafkan. Oke, anak-anak sekalian silakan kembali ke tempatnya karena penutupan kita selesai setelah ditutup oleh doa. Walaupun ada beberapa pantun, itu bagus sekali. Silakan ditingkatkan lagi di pertemuan berikutnya. Yang mau pantun boleh. Terima kasih. Silakan semua kembali ke tempat masing-masing.